Opa dan Oma, kembali lagi di Markisah. Mari kita sehat. Yes, yes, yes. Opa dan Oma, bagaimana kabarnya saat ini? Deborah harap Opa dan Oma yang ada di rumah yang sedang nonton Markisah saat ini sehat-sehat saja. Nah, bagi Opa dan Oma yang mungkin saat ini sedang sakit, cepat sembuh ya Opa dan Oma. Kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan Opa dan Oma yang lagi sakit. Nah, Opa Oma seperti biasa untuk mengawali acara Markisah pada hari ini, Deborah mau mengajak Opa dan Oma menyanyikan satu pujian dengan judul Tenanglah Jiwaku. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan melihat video berikut. Halo Opa dan Oma, Shalom, apa kabar Opa dan Oma? Saya berharap Opa dan Oma yang sedang menonton video Markisah ini tetap sehat dan yang mungkin saat ini sedang sakit, Opa dan Oma cepat sembuh ya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi Opa Oma yang sedang sakit. Opa dan Oma, kali ini kita akan mau menyanyikan pujian sebelum kita benar-benar masuk di dalam acara Markisah. Mari kita sehat. Kita mau nyanyi satu lagu, Hati Senang, Ye Ye. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya Opa dan Oma. Opa dan Oma, kita sudah memuji nama Tuhan. Kiranya Opa dan Oma yang ada di rumah tetap semangat. Nah, Opa dan Oma, kita saat ini akan senam lah. Opa Oma silakan melihat video berikut. Opa dan Oma, yuk kita sama-sama senam supaya tetap semangat dalam menjalani hari demi hari dan tubuh juga makin kuat dan sehat. Opa dan Oma, yuk kita luruskan tangannya seperti ini, kita ke depan. Luruskan, kita hitung ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa dan Oma boleh senamnya sampai duduk ya kalau tidak kuat berdiri. Kita lanjutkan senamnya. Kita lagi ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. 8 ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangannya dibeginiin Opa dan Oma ya. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah lawan arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bahu ya. 1, kita hitung mulai ya. 1, 2, 3, pelan-pelan. 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang lagi ya, 8 kali. 1, 2, 3, 4. Pelan-pelan aja Oma. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangannya ke depan, kita kayak remes gitu ya Opa dan Oma ya. Kita hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Sekarang kita kendoreng lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelan-pelan aja. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, good Opa dan Oma. Kita udah selesai senam kita. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tenanglah Jiwaku. Yuk kita dengerin sama-sama firman Tuhan di video berikut. Opa dan Oma, kalau kita memikirkan hidup ini, kadang kala kita menjumpai suasana kehidupan yang kering, bosan, hampa. Yang menjadi pertanyaannya, kalau kita menjumpai situasi yang sulit, seperti yang Deborah bilang tadi, apa yang akan kita lakukan? Jawabannya, mari kita cek di dalam firman Tuhan yang terambil di Mazmur 116 ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat yang ke-7 dan ayat 10. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Opa dan Oma, dari Permazmur kita dapat belajar apa yang dilakukannya dalam menghadapi tekanan di tengah ancaman kematian yang datang pada dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, kembalilah tenang hai jiwaku. Dari hal ini kita melihat pemazmur mencoba menenangkan dirinya. Karena pemazmur menyadari betapa ini sangat penting. Mengapa? Karena di tengah ancaman itu dia ingin dirinya tetap fokus, tenang, fokus mengingat segala yang ia lalui bersama Tuhan. Perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan kepadanya, serta semua ini dia perbuat juga supaya tidak terseret oleh iblis dan tidak masuk dalam pencobaan. Inilah perenungan kita yang pertama, menenangkan hati dan fokus pada Tuhan saat berada dalam keadaan terancam sekalipun. Yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-10. Di sini kita melihat sekalipun dalam ancaman mati, pemazmur makin teguh percaya akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Dengan iman dia berani berkata, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Semua yang dia katakan sekali lagi karena keyakinannya yang kuat akan kedaulatan Tuhan yang menolong dia dalam melewati ancaman kematian. Sungguh keyakinan iman yang juga mendorong kita orang-orang hidup di era modern ini untuk terus memandang kepada Yesus apapun itu situasinya. Apalagi saat ini sedang keadaan COVID, Opa dan Oma gak bisa keluar kemana-mana. Dan Deborah pun juga mengakuinya sangat bosan di dalam rumah. Dan inilah perenungan kita yang kedua. Walaupun di tengah keadaan yang tidak mudah, COVID, kita nggak bisa keluar kemana-mana, terbatas pergi kemana-mana, harus pakai masker. Kita harus tetap percaya akan kedaulatan Allah saat berada dalam keadaan rancam sekalipun seperti yang dilakukan pemazmur. Opa dan Oma, hari ini kita telah belajar melalui Mazmur 116 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Kalau kita menjumpai situasi sulit dalam hidup kita, mari yang pertama yang harus kita lakukan adalah menenangkan hati kita dan fokus pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Kenapa dia lakukan itu? Supaya hatinya tidak terseret, pemikirannya tidak terseret oleh iblis. Supaya dan ia juga tidak masuk ke dalam pencobaan. Yang kedua adalah percaya akan kedaulatan Allah. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, dia tetap percaya dan tetap berkata, aku percaya sekalipun saat itu dia tertindas. Sebagai penutup Opa dan Oma, marilah kita selalu mengingat bahwa Allah tidak sembarangan mengambil keputusan. Jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, itu supaya kita mengingat kebaikan Allah di dalam hidup kita. Supaya kita makin percaya bahwa kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Dan juga selanjutnya adalah supaya kita semakin diteguhkan untuk percaya kepada Allah.
Opa dan Oma, biarlah firman ini boleh bersama-sama kita renungi dan kita tanam di dalam hati kita sehingga kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan, tidak mudah bagi kami, tidak mudah bagi Opa dan Oma, harus di dalam rumah terus, tidak bisa kemana-mana, keluar harus pakai masker, harus juga menjaga kesehatan dengan ketat. Biarlah di tengah-tengah masa seperti ini, situasi seperti ini, Tuhan yang memberikan kesabaran bagi Opa dan Oma. Tuhan juga berikan kesehatan bagi Opa dan Oma. Tuhan lindungi juga anak, cucu, menantu, suami atau istri ya Tuhan. Ya Engkau keluarga Opa dan Oma juga Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, mungkin saat ini kami teringat mungkin di tengah-tengah Opa dan Oma ada yang sedang mengalami lemah tubuh, sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang mengulurkan tangan Engkau untuk memberikan kesembuhan, kekuatan, kesabaran lewat setiap obat-obat yang diminum, makan-makanan yang konsumsi. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan terutama Tuhan hati yang sabar untuk menjalani kelemahan tubuh yang saat ini Opa dan Oma sedang berusaha untuk jalani dan lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, amin. Opa dan Oma, sampai jumpa di Markisah selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sehat. Yeay!